Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para sesepuh, bil khusus Bapak Ketua DKM, Bapak Dr. Irwan Raub, sesepuh kita. Demikian pula Pak Haji Udin Samsudin. Bapak Wakil Ketua DKM, Pak Ustadz Husni Da'i. Pak Arjuna, salah seorang anggota Pandawa 5. Pak Rustandi, sesepuh kita, Pak Iyus dan Pak Yudis, ibu-ibu jamaah rahimakumullah yang sama hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita bisa berkumpul bersama-sama pada pengajian rutin kita setiap hari Sabtu. Hari ini kita akan membaca kitab Tanbihul Ghafilin, halaman 91. Bab al-hirsu wa tulul amal. Bab yang menerangkan rakus atau serakah dan panjang angan-angan. Dua sifat ini sifat yang tercela, sifat yang tidak layak bagi setiap orang yang mengaku dirinya mukmin. Rakus, serakah dalam mencari rezeki, tulul amal, artinya angan-angannya nggak pernah berhenti, ingin tambah. Tidak punya sifat qanaah, tidak punya sifat puas dengan apa yang dia miliki. Dua sifat ini dua-duanya tercela. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih Abu Lais Asy-Syamarqandi. Berkata Abu Lais, dia ini seorang ulama besar, Pak. Sejaman dengan Imam Syafi'i. Sebetulnya banyak sekali pendapat-pendapatnya yang akan agak berbeda dengan yang mazhab yang lain. Tapi dia tidak punya murid yang melanjutkan menyebarkan pahamnya sehingga hilang.
Hanya kitab-kitab yang kecil-kecil aja yang dia punya. Haddatsana Muhammad ibnil Aql ibnul Fadl. Haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Haddatsana Ibrahim ibn Yusuf. Haddatsana Muhammad ibn Fadl Ad-Dabi an Husain an Salim ibn Abil Jadi anna Aba Darda, bahwasanya Abu Darda radhiyallahu taala anhu qala. Abu Darda ini sahabat Nabi, Pak. Sahabat yang sangat dekat kepada Nabi. Dia berkata, Mali ara ulama'ukum yadhabuna. Tidaklah aku lihat, melainkan ulama-ulama kamu telah pergi. Satu persatu ulama itu telah hilang. Wa inna juhalukum, padahal orang-orang bodoh di antara kamu la yata'allamuna, enggak mau belajar. Ta'allamu qabla ayurfa'a al-ilma, yurfa al-ilmu bijihabil ulama, dengan hilangnya ulama. Hadirin, potong kita simpulkan. Menurut Abu Darda, aku melihat ulama ini dari hari ke hari berkurang karena kematian. Sementara yang tersisa adalah orang-orang bodoh yang nggak punya ilmu, yang nggak punya pengetahuan agama. Di dalam kitab Muhtarul Ahadits yang kita baca, ada hadis yang berbunyi, bahwasanya neraka wail bagi orang yang bodoh. Wailun liman la ilma lahu. Orang bodoh itu akan masuk neraka wail karena mereka pasti beramal tanpa ilmu. Mereka beramal hanya ikut-ikutan. Dia sholat tanpa ilmu, dia puasa tanpa ilmu, dia haji umroh tanpa ilmu, dia sedekah tanpa ilmu. Akan sia-sia segala pekerjaannya karena tanpa ilmu itu. Dan malah Nabi berkata, neraka wail orang yang nggak punya ilmu. Oleh karena itulah kita bagaimanapun juga memaksakan diri. Sekalipun capek, sekalipun lelah, kalau giliran ngaji datang. Jangan malas. Jangan punya pikiran sapoe mah libur meureun teu nanaon. Jangan punya pikiran begitu. Sebab yang dibaca hari ini enggak akan dibaca lagi besok. Ketika kita belajar. Karena itu kata Abu Darda,
Aku minta kamu semuanya belajar. Aku minta kamu semuanya itu menuntut ilmu. Mali arakum tahrusuna alamat takaffalallahu lakum. Aku melihat kamu semuanya itu rakus. Kamu semuanya itu tamak di dalam masalah yang sudah dijamin oleh Allah, yaitu harta dunia. Kamu ribut memperebutkan dunia. Kamu bertengkar memperebutkan dunia. Kamu bermusuhan karena memperebutkan dunia. Kamu tidak pernah merasa puas dengan dunia. Sementara waktu doyuna ma kuntum ilaih, kamu menyepelekan apa yang sebetulnya itu yang harus kamu cari. Bapak-bapak, soal rezeki mah sudah dijamin oleh Allah. Sejak Pak Arjuna masih di dalam perut ibunda Pak Arjuna, ketika umur bayi Pak Arjuna itu 5 bulan, itu rezeki Pak Arjuna sudah ditulis. Akan bagaimana rezeki Pak Arjuna itu udah ada catatannya. Pak Dokter, dulu waktu saya sekolah di SMP, kalau guru bertanya akan kemana kamu melanjutkan, saya katakan saya akan ke taman dewasa, ke taman dewasa ya, taman madya. Lalu nanti setelah itu kamu akan melanjutkan ke sekolah apa? Saya dengan penuh percaya diri, saya akan berupaya masuk ke kedokteran, hayang jadi dokter. Karena kalau dulu itu pada umumnya orang pengennya jadi dokter. Tapi ternyata Allah sudah mencatat saya itu bukan jadi dokter. Malah begitu tamat nggak pakai dami dulu, orang tua saya langsung membawa saya ke pesantren. Kata orang tua saya, pesantren lu. Pesantren Pak Dokter. Hayang jadi dokter, tapi catatan dalam Lauhil Mahfuz saya kudu jadi kiai. Ketika itu saya protes pada ibu saya, Ma, kenapa saudara-saudara yang lain gak ada yang dipesantrenin? Cuman saya aja. Saya bilang begitu Pak Arjuna. Nanti saya hidup, usaha saya apa? Nyawa. Abah gak punya sawah. Dagang. Abah bukan orang yang punya modal. Abah itu orang tua. Abah cuman kiai. Abah cuma naib. Saya nanti jadi apa? Dari mana saya rezeki?
Nanti saudara-saudara saya kaya, saya jadi kiai anu narima pamerek baik. Apa kata ibu saya? Gua doain lu, rezeki lu lebih banyak dari saudara-saudara lu. Gua doain lu, rezeki lu lebih banyak dari saudara lu. Ternyata betul. Doa orang tua itu mustajab sekali. Mujarab sekali. Dari saudara saya yang 6, yang pertama punya mobil saya. Yang lain belum punya mobil, saya udah punya mobil, udah nyupir. Malah akhirnya Pak Dokter, saudara-saudara saya belum punya mobil, saya sudah punya mobil. Pak Rustandi, mobil saya 9. Nggak muat di garasi saya. Akhirnya saya tinggal di kantor 3. Dipakai oleh anak-anak di kantor. Banyak banget. Jadi kalau soal rezeki dunia sudah diatur oleh Allah. Yang penting mah kamu mencari bekal akhirat. Itu yang harus kamu perbutkan. Kenapa kamu berebut masalah dunia yang sudah ditetapkan oleh Allah? Sementara untuk bekal akhirat kamu diam aja nggak perebut. Pak Arjuna, perebut beramal. Berebutlah bersedekah. Sekolah belum jadi, mari sama-sama kita berebut, sisihkan rezeki kita. Begitu kata Abu Darda. Kenapa kamu untuk urusan rezeki yang sudah dijamin? Sebab kalau rezeki makan minum mah udah dijamin Pak Arjuna. Nabi sudah berkata, malah Allah juga sudah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi melainkan Allah akan memberi dia rezeki. Nggak dijamin rezeki mah Pak. Tinggal daek nak. Tinggal maunya mencari. Kalau nggak ada rezeki itu karena kita nggak mau nyari. Karena Allah nggak mungkin nurunkan rezeki itu dari langit gurudu ke imah orang, nggak mungkin, harus dikejar, dicari. Tapi jangan hanya mengejar dunia, kejarlah akhirat. Jangan hanya rakus dunia, tapi kejarlah pahala. Begitu Pak Arjuna, Arbut hayu. Lianna a'lamu basyaran bisyirarikum minal baitor fil khayli. Karena aku melihat seorang tukang ngurus kaki kuda, apa namanya itu? Kan kaki kuda itu kan harus tempelin besi kan? Iya kan Pak? Nah tukang ngurusin kaki kuda itu hum aladina layu mereka itu nggak lebih pandai dalam masalah urusan kuda.
Tapi mereka la yu'adduna zakah, nggak mau mengeluarkan zakat, nggak mikirin akhirat, mikirinnya dunia aja. Ketika mengeluarkan zakat, mengeluarkannya itu illa guroman. Guroman itu hutang. Jadi lamun ditagih zakat teh asa ditagih hutang, ngambek. Gak mau keluarkan zakat. Wala ya'tuna sholata illa duburan. Dan tidaklah mendatangi sholat kecuali di ujung waktu. Udah mau habis johor baru sholat keteyap, sholat johor. Udah mau habis sholat waktu asar baru bangun sholat asar. Udah mau habis waktu subuh baru bangun sholat subuh. Apa-apaan kamu? Pikirin akhirat, jangan mikirkan dunia aja. Begitu kata Abu Darda. Dan kamu, hai manusia, wala yasma'una al-Qur'an illa hijran. Kamu tidak mau mendengarkan ayat Al-Quran melainkan dengan santai, melainkan dengan malas. Mun ngupingkeun ayat Al-Quran tara serius, gak pernah serius. Kalau nggak percaya Pak Dokter bahwa bapak-bapak tidak serius mendengarkan ayat Quran dibaca, saya tanya bapak-bapak, tadi Ustadz Iskandar ayat apa yang dia baca? Silahkan bacakan ayat pertama yang dibaca oleh Pak Iskandar tadi. Hiji aku anu ingat. Satu pertanda memang tadi ngedengerin Pak Iskandar baca Quran itu nggak serius pada. Yakni at-tarka wal i'rad anhu, artinya meninggalkan mendengarkan ayat Al-Quran yang dibaca dan kamu malah berpaling dari ayat yang dibaca oleh seseorang. Wala yatikuna muharrarahum, dan mereka tidak membebaskan budak beliannya, malah justru memperbudak orang yang merdeka. Qala Al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, al-hirsu, Pak Arjuna, serakah, rakus, ala wajhaini, itu ada dua macam. Serakah dalam mencari rezeki itu ada dua macam. Hirsun mazmumun, serakah yang tercela, serakah yang jelek. Wa hirsun ghairu madmumin, dan serakah yang tidak tercela. Nyari rezeki berlomba-lomba, main banyak-banyakan, Pak Rustandi, ada yang tercela, ada yang tidak tercela.
wa tarkuhu afdal. Tapi dua-duanya lebih utama ditinggalkan. Jangan serakah. Sekalipun serakah yang tidak tercela. Fal khirsul ladzi huwa madmumun, rakus dan serakah yang tercela dalam mencari rezeki, bahwa ayas golahu ala adai awamirillah, yaitu orang yang rakus dalam mencari rezeki yang Allah berikan itu dengan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Parustandi rencang parustandi baheula keur parustandi jadi kepala dinas, masih emut kan? Itu ada kepala dinas yang ngumpulkan rezeki, niangan rezeki rakus tercela. Nu kumaha tah parustandi? Eta anu neangan rezeki teu inget salat. Gak inget salat. Gak inget sedekah. Gak inget bakti ka kolot. Kolot gering ge teu dilongokan. Hayu sibuk neangan rezeki wae. Waktu sholat zuhur orang lain sholat dia mah henteu. Aya nu kitu lain parustandi. Tapi parustandi enggak. Dia di dekat kamar kerjanya, nempel dengan kamar kerjanya, dia bikin musola. Masih ingat parustandi? Saya waktu itu berkata, ieu lamun kabeh kepala dinas model kieu hebat. Tapi kan tidak begitu Pak Arjuna. Orang kebanyakan nyari rezeki itu lupa kepada Allah, lupa sholat, lupa ibadah. Seorang dokter jantung yang masang ring di tubuh saya ini, pasiennya kalau saya datang jam 9, saya baru pulang isya. Saking banyaknya pasiennya. Oleh karena itu saya berupaya supaya saya datang, saya sudah terdaftar. Kerjasama saya dengan penjaga karkasis. Saya minta nomor teleponnya, jam 6 saya sudah telepon. Tolong daftarin saya. Siap Pak. Datang ke kantor, nomor berapa? 6 Pak. Oh iya. Bagus nggak nomor 1. Kalau nomor 1 kan itu berarti nyogok. Nggak boleh itu. Ini mah yang penting waktu saya telepon dia cepat-cepat nomor yang berikutnya nomor saya langsung dicatat. Itu dokternya biar pasien ngantri banyak banget. Kalau waktu zuhur ditinggal dulu itu pasien. Tinggalkan kabeh pasien. Asar nanti ditinggal lagi pasien. Ini namanya mencari rezeki.
sebanyak-banyaknya, tapi tidak meninggalkan tugasnya melaksanakan perintah Allah. Nyari rezeki yang semacam ini tidak tercela. Tidak tercela karena dia tidak meninggalkan sholat. Yang tercela malah menunaikan rezeki poho sholat, lupa pada sholat. Wala yuriduna bihi at-tafakhur. Demikian pula dalam mencari rezeki itu dia tidak berniat rezekinya itu digunakan untuk sombong, agua, yen manehna loba rezeki. Enggak begitu. Dia ngumpulin rezeki itu dengan sebaik-baiknya. Saya hanya ingin mengingatkan bapak-bapak, termasuk Pak Ius, bahwa orang baca kitab Minhajul Abidin lain di sini. Masih ingat Pak Tustandi? Kalangan Imam Ghazali. Tahun berapa tuh? Tamat kita baca. Dalam kitab Imam Ghazali berkata, mencari rezeki itu sebanyak-banyaknya boleh, tapi nanti setelah terkumpul gunakanlah untuk kepentingan dirinya sebatas kebutuhan, lebihnya bagikan pada orang yang butuh. Pak Arjuna, ulah dibaca ungkul eta kitab, teu amalkan. Fahadza ghairu madmum li ashabi Rasulillah. Ini tidak tercela. Sahabat-sahabat Rasul juga banyak sekali yang kaya. Karena ba'duhum yajma'ul ma, adalah sebagian dari mereka itu mengumpulkan harta. 2 orang sahabat Nabi yang paling kaya. Yang pertama Utsman bin Affan. Ketika diminta sumbangan untuk perang, sekali dia bawa 300 onta lengkap dengan pelana dan isinya. Sekali dia bawa 1000 onta lengkap dengan pelana dan segala perbekalannya. Sekali lagi ontanya habis, dia bawa uang 1000 dinar. 1 dinar 8 gram. 1000 dinar berapa Pak Arjuna? 8 kilo. Itu disedekahkan. Itu diinfakkan oleh dia. Itu tidak tercela Pak. Sanajan beunghar henteu tercela. Lamun di mana aya nu butuh dibantu. Walam yatakabbar, juga tidak untuk sombong-sombongan alaihim. Wa bayyana anna tarkuhu afdal, tapi sekalipun demikian meninggalkan rakus itu sekalipun tidak tercela itu lebih baik jangan. Waqad bayyana Abu Darda radhiyallahu taala anhu fi hadzal khabar, telah menjelaskan Abu Darda tentang hadis ini, annal khirsa madmumun idza dayya al awamirillah. Serakah dan rakus itu tercela
kalau dia menyepelekan dan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Li'annahu qala, karena sesungguhnya Nabi telah bersabda, wa tuhrisuna ala ma taqabbalallah, kamu semuanya serakah terhadap apa yang Allah sudah jamin, yaitu dunia mah sudah dijamin Pak Rustandi, yakni arzaqakum, yaitu rezeki kamu, wa tuhrisuna ala talabiha wa tadayyuna ma wakkala alai. Tapi kamu semuanya serakah terhadap apa yang sudah diperintahkan kepada kamu untuk mencarinya. Apa yang Allah perintahkan untuk mencarinya? Pahala. Pahala mah nggak datang tanpa usaha. Pahala mah nggak datang tanpa kita bekerja. Nggak akan datang. Itu yang harus kita kejar. Itu yang harus kita berebut. Karena itu Nabi mengatakan, salat subuh berjamaah dan salat isya berjamaah itu pahalanya luar biasa. Andai saja kamu tahu, maka kamu tidak akan meninggalkan salat subuh berjamaah dan salat isya berjamaah, sampai andai kata kamu harus merangkak-rangkak, habuan, merangkak-rangkak salat subuh dan isya berjamaah, kamu akan berangkat. Begitu Pak. Oleh karena itu mari kita berlomba-lomba mencari bekal akhirat. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Sebab kita hidup ini tidak akan lama. Nggak akan lama Pak hidup itu. Pak Arjuna belum tentu 100 tahun. Belum tentu. Saya lahir 42. Sekarang berarti 82. Belum tentu saya sampai 100 tahun Pak Rustandi. Belum tentu. Andai berandai sampai 100 tahun umur kita Pak Dokter, maka sebaiknya sisa umur itu kita manfaatkan untuk mencari bekal akhirat. Qauluhu wala ya'tiku muharririhim, yakni bihirsihim yastamilunal akhrar, karena keserakahan mereka sampai mereka itu, ini yang perebut dunia, itu memperbudak orang-orang merdeka. Kama yastamilunahul abid, sebagaimana mereka mempergunakannya itu seperti mempergunakan hamba sahaya, memperbudak orang. Saya nggak mau nerangin Pak. Zaman sekarang itu banyak orang yang memperbudak orang merdeka. Kalau saya terangkan, dianggapnya saya provokator. Terus tadi mendingan balem. Hanya saya beritahu banyak di negeri kita ini orang yang memperbudak orang merdeka. Banyak.
Habis waktunya Pak. Sebab untuk waktu sholat syuruk itu 5.30. Sekarang sudah 5.34. Tuh, yang di sana tuh. Sampai di sini saja. Kita tutup pengajian kita pagi ini dengan doa. Dan kita awali doa kita dengan membaca Fatihah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin hamdan naimin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiba. Allahumma ij'alna min ibadika syakirin waj'alna min ibadika sabirin. Waj'alna min ibadika radina biqadaika wa qadarika. Waj'alna min ibadikal mukhlisina fil ibadah. Allahumma barik lana fil maut wa barik lana fima ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna fa innaka antas samiul alim wa tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.